Pernah kepikiran gak sih kalau sejarah yang kita pelajari di sekolah itu mungkin cuma permukaannya aja? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal nyelam ke sisi lain, sisi yang jarang banget diomongin, sejarah gaib Pulau Jawa. Oke, jadi sumber utama kita buat ngobrolin ini tuh dari buku karya C.W. Leadbeater, judulnya Sejarah Gaib Pulau Jawa. Yang bikin buku ini beda banget, ya metodenya. Leadbeater ini, seorang teosofis, dia ngaku pakai kemampuan clairvoyance, alias kewaskitaan buat, ya, semacam nonton masa lalu dan ngungkapin semua yang nggak ada di buku sejarah biasa. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Pertanyaan ini jadi kerangka dari semua pembahasan kita. Coba deh renungin, gimana kalau kejadian paling penting dalam sejarah itu justru yang nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang? Ini benar-benar nantang kita buat mikir di luar kotak kan? Jadi, menurut buku ini, sejarah Jawa yang kita kenal itu banyak bolongnya. Ada masa-masa ratusan tahun yang kayak hilang gitu aja, nggak ada catatannya. Nah, argumennya, kekosongan itu bukannya kosong, tapi diisi sama sebuah perjuangan besar yang nggak kelihatan, yang diam-diam nentuin nasib Pulau Jawa. Oke, sekarang kita putar waktu jauh-jauh banget ke belakang, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Menurut Leadbeater, disinilah titik awalnya. Semuanya dimulai pas ada sekelompok pemukim datang dari benua Atlantis yang hilang itu. Dan para pendatang ini, mereka nggak datang dengan tangan kosong loh. Mereka bawa oleh-oleh dari kampung halaman mereka. Sebuah kepercayaan, sebuah ritual, sebuah warisan yang kelam, dan sangat-sangat kuat. Inti kepercayaan mereka itu, ya, menyembah dewa-dewa yang super kejam. Mereka yakin banget, dewa-dewa ini harus terus-terusan dikasih makan persembahan darah, termasuk nyawa manusia, supaya nggak marah dan bikin bencana. Nah, ini bagian yang gila sih. Di balik semua ini tuh ada motivasinya. Ada seorang raja yang juga imam besar yang fanatik banget. Dia itu benar-benar percaya, tulus dari hati, kalau pengorbanan manusia ini satu-satunya cara buat nyelamatin negerinya. Biar apa? Biar gunung-gunung berapi di Jawa nggak meletus dan ngehancurin semuanya. Dan si raja ini nggak mau dong ritual mengerikan ini berhenti cuma karena dia mati. Jadi, dia pakai semua kekuatan magis dan tekadnya buat menciptakan sebuah kutukan super besar. Kutukan yang nyelimutin satu pulau penuh. Nah, hasil dari kutukan itu adalah sesuatu yang disebut awan gelap. Ini bukan awan mendung biasa ya. Anggap aja ini kayak selubung energi negatif raksasa yang nggak kelihatan, yang tugasnya terus-menerus nyebarin rasa takut dan energi buruk ke seluruh pulau. Dan jangkarnya, gunung-gunung berapi itu sendiri. Tapi, tenang, pengaruh gelap ini nggak dibiarin menang gitu aja. Ratusan tahun kemudian, akhirnya ada yang coba melawan. Ada upaya pertama buat membersihkan Jawa dari warisan kelam ini. Coba deh kita lihat lini masanya. Dari pengaruh Atlantis mulai sampai migrasi Hindu pertama datang, itu ada jeda waktu sekitar 800 tahun. Lama banget kan? Ini nunjukin seberapa dalam kepercayaan lama yang mengerikan itu udah berakar di masyarakat. Slide ini nunjukin dengan jelas gimana dua dunia ini tabrakan. Di satu sisi, kita punya cara-cara Atlantis yang isinya cuma takut dan darah. Di sisi lain, datang para pendatang Hindu yang bawa konsep hukum, upacara yang lebih beradab, dan yang paling penting, mereka berusaha nyetop praktek kanibalisme. Tapi masalahnya, ternyata ngenalin hukum baru dan peradaban yang lebih maju itu nggak cukup. Tahayul yang udah mendarah daging ribuan tahun itu susah banget ilangnya. Jadi, ya, di belakang layar, diam-diam, ritual-ritual gelap itu tetap jalan, dilakuin sama penganutnya yang paling setia. Oke, kita lompat ke babak selanjutnya. Tahun 78 Masehi. Disinilah pahlawan kita muncul. Sang tokoh utama yang kita kenal dari legenda Jawa sebagai Aji Saka. Dan dia datang dengan sebuah rencana yang jauh lebih matang. Dan dampaknya Aji Saka ini benar-benar masif. Kelihatan banget. Dia nggak cuma negakin hukum lagi, tapi dia bawa revolusi budaya. Kanibalisme disetop total, dia ngenalin aksara Jawa, dan bahkan bikin sekolah-sekolah baru buat pemikiran-pemikiran baru. Keren banget kan? Tapi, ini poin paling pentingnya. Menurut buku ini, Aji Saka itu sadar betul. Dia tahu kalau masalah di Jawa ini akarnya bukan cuma soal budaya atau hukum. Akar masalahnya itu magis, yaitu si awan gelap yang udah ada ribuan tahun itu. Makanya, dia ngelancarin serangan balik. Tapi bukan serangan balik biasa. Bukan pakai pedang atau pasukan.
Dia ngelawan kutukan kuno itu pakai penawarnya, pakai sihir tandingan. Dan strateginya itu detail banget loh. Pertama, dia cari tahu di mana 7 titik jangkar awan gelap itu, di mana kutukan itu diikat ke gunung berapi. Terus, dia bikin jimat-jimat super kuat yang diisi energi positif. Terakhir, jimat-jimat itu dikubur di titik-titik kunci tadi buat langsung mematikan sihir kuno itu. Nah, jimat-jimat magis yang dia pakai ini dalam tradisi lokal kita kenal sebagai tumbal. Konsep nanam sesuatu buat nolak bala ini kan masih sering kita dengar ya di Jawa. Nah, cerita ini seakan-akan ngasih kita asal-usul legendaris dari mana praktek itu berasal. Jadi, intinya apa sih dari semua cerita ini? Kita dapat sebuah kisah epik tentang perang antara terang dan gelap yang terjadi di belakang panggung sejarah. Sebuah pertarungan yang, kata buku ini, efeknya masih kerasa sampai sekarang. Dan ini ngebalikin kita lagi ke pertanyaan di awal tadi. Mau kalian anggap ini fakta atau sekedar mitos, cerita ini ngajak kita mikir kan? Jangan-jangan sejarah kita emang punya dimensi lain yang tersembunyi, yang belum kita sadari. Mungkin aja ada kekuatan-kekuatan tak terlihat yang ngebentuk dunia kita lebih dari yang kita kira. Sebuah pemikiran buat dibawa pulang.